Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji hikmah puasa Ramadan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 193, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193 ini ada penekanan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, maka hikmahnya agar kita menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Kata takwa dari akar bahasa waqo yaqi wiqayatan, menjaga diri, melindungi diri, dan bisa masuk kepada tasrif sulasi mazid ittaqo yattaqi itiqoan. Artinya kata kuncinya adalah menjaga diri. Takrif atau definisi takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, at-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal amalu bitangzil warridho bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Bahwa takwa adalah al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Kemudian wal amalu bitangzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian warridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Kemudian wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, maksudnya untuk hari kiamat. Berarti takwa ini ada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kita hanya pada Allah. Sehingga di dalam setiap perbuatan kita, tentu kita berdasarkan aturan-aturan Allah. Bahkan kaidah asal perbuatan, yakni al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bihukmi syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara'. Asy-syari' yakni Allah telah menurunkan syariatnya. Sehingga kita melaksanakan yang wajib, kemudian melaksanakan juga yang sunnah, serta meninggalkan yang haram. Inilah yang dimaksud dengan takwa, takut kepada Allah. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim kemudian melaksanakan perbuatan yang Allah haramkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wal amalu bitangzil, mengamalkan yang diturunkan oleh Allah, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kandungan-kandungan Al-Quran dan petunjuk-petunjuk atau hidayah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Berikutnya, warridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya tidak bersifat rakus, tidak bersifat tamak. Apa yang kemudian Allah takdirkan untuk kita, bagian kita ridho, kita mensyukurinya. Tidak kemudian bersikap tamak atau rakus. Kemudian yang terakhir, wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Maksudnya bersiap untuk hari kiamat, menghadapi hari pembalasan. Kita butuh bekal yang cukup, dan bekalnya, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Kita mengingat Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Artinya di setiap ruang dan waktu hendaklah kita bertakwa. Berarti sebenarnya takwa tidak hanya pada saat Ramadan saja. Ramadan memang betul menjadi kawah canda di muka kita untuk kemudian menempa diri agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Namun ketakwaannya tentu tidak temporal. Harusnya ketakwaannya itu istimror, istiqomah di setiap ruang dan waktu di kemudian hari. Kita semakin bertakwa kepada Allah.
Dalam ketakwaan tentu harus totalitas. Maksudnya adalah bahwa kita harus taat pada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Kita paham bahwa syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hablum minallah, hablum binafsih, dan hablum minannas. Hablum minallah yakni terkait dengan akidah dan ibadah. Kita tentu ada aturan-aturannya. Kita terikat dengan aturan terkait akidah dan juga ibadah. Hablum minafsih yakni hubungan dengan diri sendiri, yakni tentang makanan, kemudian pakaian, bahkan akhlak, itu juga ada aturan dalam syariat Islam. Dan juga tidak lupa hablum minannas, dalam hubungan kita dengan sama manusia, terkait dengan muamalah dan ukubatnya, sistem sanksinya, maka kemudian kita juga hendaknya terikat dengan syariatnya Allah. Artinya bahwa takwa harus totalitas untuk seluruh aspek kehidupan. Takwa kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi kita, kemudian keluarga kita, bahkan dalam interaksi sosial, bahkan berbangsa hingga bernegara, hendaknya kita taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kajian pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.